Jungle. Hai Sobat Pelajar, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang pergerakan masyarakat masa depan. Simak videonya ya. Halo Sobat Pelajar, kita sebagai siswa atau mahasiswa pastinya sudah mengalami banyak perubahan teknologi kan? Karena itu, kami kelompok 3 akan membahas lebih lanjut. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Masyarakat masa depan diprediksi akan mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termaksud kebudayaan, kecenderungan arah globalisasi, perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan arus informasi dan komunikasi, pelayanan profesi, serta karakteristik generasi masa depan. Perkembangan masa kini dan masa depan akan menjadi faktor utama yang membentuk masyarakat yang akan datang. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu pola hidup yang kompleks yang mencangkup pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, kebiasaan, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh dan dikembangkan oleh sekelompok orang dalam suatu masyarakat. Kebudayaan melibatkan segala aspek kehidupan manusia, termaksud bahasa, sistem nilai, norma-norma sosial, agama, seni, musik, tarian, perayaan, arsitektur, pakaian, makanan, dan teknologi. Hal ini juga mencangkup cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, kecenderungan arah globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interkoneksi antara negara-negara, masyarakat, dan ekonomi di seluruh dunia. Hal ini terjadi melalui pertukaran ide, informasi, teknologi, barang, jasa, dan arus modal. Meskipun ada banyak sudut pandang dan interferensi tentang arah globalisasi, beberapa tren yang umumnya terjadi bisa meliputi ekonomi global. Globalisasi telah memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi global. Perdagangan internasional, investasi asing langsung, dan interdependensi ekonomi antara negara-negara semakin meningkat. Hal ini terjadi melalui liberalisasi perdagangan, penghapusan hambatan tarif, dan pengembangan teknologi informasi yang memfasilitasi integrasi pasar global. Yang kedua, teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah mempercepat laju globalisasi loh. Akses mudah terhadap informasi ini yang lebih cepat menyebabkan inovasi teknologi secara global telah mempengaruhi cara kita berinteraksi, berbisnis, dan berkomunikasi di seluruh dunia. Nah, sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi merujuk pada proses kemajuan, inovasi, dan penemuan baru dalam pengetahuan ilmiah dan aplikasinya dalam teknologi. Hal ini melibatkan peningkatan pemahaman manusia tentang dunia, fisik, sosial, dan alam semesta, serta pengembangan metode, alat, dan proses yang lebih canggih untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangan ilmu dan teknologi melibatkan beberapa aspek, antara lain penelitian dan penemuan. Para ilmuwan dan peneliti melakukan studi pengujian dan eksperimen untuk memperluas pengetahuan manusia tentang berbagai bidang, termasuk fisika, kimia, biologi, kedokteran, teknik, dan ilmu sosial. Proses ini berkontribusi pada penemuan baru, pemahaman yang lebih baik tentang fenomena alam, dan pengembangan teori baru. Berikutnya, inovasi teknologi. Berdasarkan penemuan dan penelitian, inovasi teknologi terjadi ketika pengetahuan ilmiah diterapkan dalam pengembangan alat, perangkat, sistem, dan proses yang baru ditinggalkan. Inovasi teknologi mencangkup berbagai bidang, seperti teknologi komunikasi, teknologi informasi, energi terbarukan, transportasi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu perkembangan arus informasi komunikasi. Perkembangan arus informasi dan komunikasi adalah hasil dari kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang telah mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, telepon seluler, dan jaringan nirkabel telah memungkinkan pertukaran informasi secara cepat
cepat dan efisien. Akses mudah dan luas terhadap perangkat elektronik dan konektivitas global telah menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi juga telah berperan dalam perkembangan arus informasi dan komunikasi. Dengan meningkatnya hubungan antar negara dan interkoneksi global, informasi dapat tersebar dengan cepat melalui batas-batas geografis dan budaya. Perkembangan infrastruktur telekomunikasi dan interkoneksi antar negara juga telah mempercepat pertukaran informasi dan komunikasi. Yang berikut kelima, pelayanan profesi. Pelayanan profesi merujuk pada tindakan atau layanan yang diberikan oleh individu yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam suatu bidang profesi tertentu. Profesi ini umumnya membutuhkan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang spesifik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas mereka. Pada pelayanan profesi melibatkan penerapan pengetahuan dan keterampilan profesional untuk memenuhi kebutuhan klien, pelanggan, atau masyarakat. Hal ini dapat terjadi di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, hukum, pendidikan, teknik, akuntansi, psikologi, arsitektur, dan lain sebagainya. Pada karakteristik pelayanan profesi meliputi hal-hal yang paling pertama adalah pengetahuan dan keahlian khusus. Pelayanan profesi melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bidang ilmu atau praktik tertentu. Profesional harus menguasai pengetahuan teoritis dan praktis yang relevan, serta memiliki keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mereka. Yang kedua, etika dan standar profesional. Profesi memiliki etika dan standar tinggi yang harus diikuti oleh para profesional dalam melaksanakan tugas mereka. Ini mencakup prinsip integritas, kerahasiaan, kejujuran, keahlian, dan tanggung jawab kepada klien atau masyarakat yang dilayani. Profesional juga diharapkan untuk mengikuti kode etik dan standar praktik yang ditetapkan oleh badan profesional yang relevan. Yang keenam, generasi masa depan. Istilah generasi masa depan merujuk kepada kelompok individu yang akan menjadi pemimpin dan anggota masyarakat di masa yang akan datang. Secara umum, istilah ini digunakan untuk merujuk kepada generasi muda yang saat ini sedang tumbuh dan akan mengambil alih peran penting dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan sosial. Generasi masa depan cenderung ditentukan oleh konteks sosial ekonomi dan teknologi yang mereka hadapi serta pengaruh yang mereka terima dari generasi sebelumnya. Mereka akan menghadapi tantangan, peluang, dan perubahan yang unik dalam dunia yang terus berkembang. Beberapa ciri dan faktor yang dapat mempengaruhi generasi masa depan termasuk yang pertama, teknologi. Generasi masa depan tumbuh dalam era teknologi digital yang berkembang pesat. Mereka secara alami terhubung dengan teknologi dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penggunaan internet, media sosial, perangkat mobile, dan inovasi teknologi lainnya merupakan bagian penting dari identitas dan cara mereka berinteraksi dengan dunia. Yang kedua, kesadaran sosial dan lingkungan. Generasi masa depan cenderung lebih peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Mereka mungkin lebih terlibat dalam gerakan sosial, mengadvokasi keadilan sosial, kesetaraan, keberlanjutan, dan pelestarian lingkungan. Berikutnya yang ketujuh, generasi modern. Generasi modern mengacu pada kelompok individu yang hidup dan tumbuh dalam periode waktu yang relatif baru, di mana teknologi dan inovasi telah memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari. Generasi modern seringkali terkait dengan perkembangan teknologi digital seperti internet, komunikasi seluler, media sosial, dan perangkat cerdas. Generasi modern pertama kali sering dikaitkan dengan generasi baby boomer yang lahir antara tahun 1946 hingga pertengahan 1960-an dan mengalami perubahan signifikan dalam teknologi komunikasi seperti telepon, televisi, dan komputer pribadi. Generasi selanjutnya seperti generasi X lahir antara akhir 1960-an hingga awal 1980-an. Generasi Y juga dikenal sebagai milenial lahir antara awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Dan generasi Z lahir antara akhir 1990-an hingga awal 2010-an, terus mengalami kemajuan teknologi yang semakin cepat. Kedelapan, perkembangan masa kini dan masa depan.
Perkembangan masa kini merujuk pada perubahan dan kemajuan yang terjadi dalam waktu yang relatif dekat, yaitu saat ini atau dalam beberapa tahun terakhir. Ini mencangkup perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Perkembangan masa kini seringkali mencerminkan tren dan inovasi terkini yang mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan bekerja. Contoh dari perkembangan masa kini bisa meliputi, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti kecepatan internet yang lebih tinggi, peningkatan perangkat mobil, dan adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things. Yang kedua, perkembangan dalam bidang kesehatan seperti terapi gen, pengembangan vaksin baru, atau teknologi medis yang inovatif. Yang ketiga, perubahan dalam kebijakan publik seperti perubahan regulasi di bidang lingkungan, kebijakan sosial, atau kebijakan ekonomi yang mempengaruhi kondisi dan arah masyarakat. Perkembangan masa depan merujuk pada prediksi, spekulasi, atau perubahan yang diharapkan atau diantisipasi akan terjadi di masa yang akan datang. Ini mencangkup visi dan proyeksi tentang perubahan sosial, teknologi, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi masyarakat di waktu mendatang. Perkembangan masa depan sering melibatkan asumsi dan harapan tentang arah dan dampak yang mungkin terjadi di masa depan. Contoh dari perkembangan masa depan bisa meliputi, yang pertama, kemajuan teknologi yang diantisipasi seperti pengembangan mobil listrik yang lebih terjangkau, kemajuan dalam kecerdasan buatan yang dapat mengubah cara kita bekerja, atau pengembangan teknologi energi terbarukan yang lebih efisien. Yang kedua, perubahan sosial yang diharapkan seperti pergeseran dalam kesadaran lingkungan, perubahan norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, atau peningkatan kesetaraan gender dan inklusivitas. Yang ketiga, perkembangan ekonomi yang diantisipasi seperti transformasi industri dengan menggunakan robotik dan otomatisasi, munculnya sektor ekonomi baru, atau perubahan dalam model bisnis dan konsumsi. Jadi sobat pelajar, perkembangan masa kini dan masa depan saling terkait karena perkembangan saat ini akan membentuk dasar untuk masa depan.